Rata-rata, orang butuh jarak 46-120 cm agar merasa nyaman berbicara dengan orang lain. Tapi apa yang terjadi kalau jarak itu dipaksa hilang? Kami mengamati bagaimana orang menjaga jarak pribadinya di dua tempat yang sangat berbeda. Kafe yang santai dan kayu tangan yang ramai. Di kafe, ruang tertata santai. Orang cenderung memilih tempat duduk yang jauh dari orang lain, bahkan menandai wilayahnya dengan barang bawaan atau handphone yang mereka pakai. Sementara di kayu tangan, ruang gerak jadi terbatas. Orang dipaksa berdekatan dengan orang asing, suka atau tidak suka. Perhatikan detail kecil ini. Cara duduk, posisi tangan, arah pandangan. Semua itu adalah bahasa tubuh yang menunjukkan seberapa nyaman seseorang dengan jaraknya terhadap orang lain. Narasumber menjawab pertanyaan seputar rasa nyaman atau tidak nyaman saat berdesakan dan cara mereka menyesuaikan diri. Selamat sore Kak, namanya siapa ya? Namaku Kalia. Oke, untuk di sini kuliah atau bekerja? Kuliah. Oke, untuk sore ini saya mohon izin untuk wawancara, apakah boleh? Boleh. Oke, sebelumnya kakaknya akan direkam dan akan ditunjukkan di kamera mukanya, apakah berkenan? Kalau untuk video nggak berkenan. Bisa di blur aja nggak apa-apa? Kalau di blur nggak apa-apa. Oke. Nah, aku mau nanya, misal kalau kafe masih sepi, biasanya kakaknya itu pilih duduk di mana? Biasanya kalau kafe sepi, aku sih pilih yang agak pojok atau yang dekat-dekat jendela gitu. Soalnya aku lebih nyamannya di sana dan nggak terlalu rame gitu. Oke. Gimana rasanya kalau ada orang asing terlalu dekat padahal masih banyak tempat kosong? Agak kurang nyaman sih Kak. Rasanya kayak ruang pribadi itu jadi berkurang. Terus jadi aku tuh biasanya pindah tempat kalau memungkinkan. Oke. Nah, pernah nggak naruh tas atau barang di kursi sebelah? Pernah, kadang biar gampang diambil, tapi mungkin juga ini juga supaya kursi sebelah tuh nggak langsung ditempati orang. Oh. Kalau misalnya kafenya udah mulai rame, apa yang biasanya kakaknya lakuin? Ya kalau udah penuh ya aku tetap di tempat sih, tapi biasanya jadi lebih sadar sama jarak gitu loh dengan orang lain dan berusaha biar nggak terlalu berisik. Oke. Nah, ada satu pertanyaan nih Kak yang aku tadi lupa bertanya gitu. Kenapa kakaknya itu memilih untuk duduk di pojok atau dekat jendela? Biar bisa lebih fokus kalau lagi nugas atau lagi kerja gitu, rasanya lebih tenang. Oke. Mungkin kira-kira itu hanya itu wawancara dari saya. Makasih ya Kak udah berkenan untuk ikut atau bisa diwawancarai. Kak, selamat malam. Kami kalau kita boleh nggak tanya-tanya kakak sebentar? Boleh. Kita sambil rekam ya kakak, pakai huruf Pak. Pertama karena rasanya rekaman jalan di tangan waktu lagi ramai banget jadi kalau aku sih lebih biasanya nggak nyaman sih kalau apalagi kalau ramai gitu kan, jadi mepet-mepet desek-desekan juga, terus kadang-kadang juga ada yang rese tiba-tiba senggol-senggol gitu, itu nggak nyaman aja sih. Bagian yang paling nggak nyaman itu misalnya pas gimana Kak? Dia tuh kayak tadi ada yang tiba-tiba tiba-tiba mepet gitu, terus ada yang bingung. Misalnya kalau ada pemain yang mepet itu kan Kak, misalnya karena susah-susahan atau kayak ada orang lain kayak kakak biasanya gimana waktu itu? Aku sih lebih ke kesel enggak, kayak kadang itu bisa merusak mood gitu loh, jadi kayak udah ngomong apa itu kakak biasanya kalau dalam situasi kayak gitu tuh biasanya
kalau udah males banget ketemu orang, aku bakal hindarin yang rame itu. Ya kalau masih banyak ya udah yang udah maksudnya kan ya. Fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori proxemis dari Edward Hall, teritorialitas, serta konsep density dan crowding dari Stockholm. Kepadatan yang tinggi tidak selalu menyebabkan stres, tapi ketika ruang gerak dan kontrol pribadi hilang, disitulah crowding jadi tekanan psikologis. Memahami kebutuhan pribadi bisa membantu kita merancang ruang publik yang lebih nyaman, dari pengaturan kursi hingga jalur pejalan kaki yang lebih lega.